Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dedang Hidayat, kelas non reguler NPM 7420120148, mata kuliah Hukum Pidana, dosen Ibu Prof. Dr. Hajah Heni Nuraini, SHMH, asisten dosen Bapak Dr. M. Hendi Aridayani, SHMH. Dalam kesempatan ini saya akan memberikan review pertemuan ke-8 Hukum Pidana bab 6 tentang kesalahan pertanggungjawaban pidana bagian 1. Pada waktu membicarakan pengertian perbuatan pidana, telah diajukan bahwa dalam istilah tersebut tidak termasuk pertanggungjawaban. Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarang dan diancamnya perbuatan dengan suatu pidana. Apakah orang yang melakukan perbuatan kemudian juga dijatuhi pidana? Sebagaimana telah diancamkan, ini tergantung dari soal apakah dalam melakukan perbuatan ini dia mempunyai kesalahan. Sebab asas dalam pertanggungjawaban dalam hukum pidana ialah tidak dipidana jika tidak ada kesalahan, atau Grand Straf Zonder School Actus non facit rem nisi amen ris rea. Asas ini tidak tersebut dalam hukum tertulis, tapi dalam hukum yang tidak tertulis yang juga di Indonesia berlaku. Hukum pidana fiskal tidak memakai kesalahan. Di sana kalau orang telah melanggar ketentuan, dia diberi pidana denda atau dirampas. Pertanggungjawaban tanpa adanya kesalahan dari pihak yang melanggar dinamakan lair van get material feit atau fair material. Dahulu dijalankan atas pelanggaran, tetapi sejak adanya arrest susu dari HR 1916 Nederland, hal itu ditiadakan. Meskipun pada umumnya bagi kejahatan-kejahatan diperlukan adanya kesengajaan, tetapi terhadap sebagian daripadanya ditentukan bahwa di samping kesengajaan itu orang juga sudah dapat dipidana bila kesalahannya berbentuk kealpaan. Misalnya pasal 359 KUHP dapat dipidananya orang yang menyebabkan matinya orang lain karena kealpaannya. Ini di samping pasal 338 KUHP dengan sengaja menyebabkan matinya orang lain. Ada juga yang mengatakan bahwa kesengajaan adalah kesediaan yang disadari untuk memperkosa suatu objek yang dilindungi oleh hukum. Dan kealpaan adalah kekurangan perhatian terhadap objek tersebut dengan tidak disadari. Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa kesalahan yang berbentuk kesengajaan dan yang berbentuk kealpaan itu adalah soal gradasi, meskipun lebih tepat dikatakan berlainan jenis. Kesengajaan adalah kesalahan yang berlainan jenis daripada kealpaan. A. Pengertian kesalahannya itu merupakan unsur subjektif dari tindak pidana Grand Straf Zonder School yang tidak terdapat dalam KUHP, tetapi terdapat dalam hukum tidak tertulis. Kesalahan adalah keseluruhan syarat yang memberi dasar untuk adanya pencelaan pribadi terhadap perbuatan pelaku tindak pidana. Sedangkan dalam arti yuridis dibagi dua, yaitu kesengajaan atau dolus atau disebut juga offset, kealpaan atau kulpa atau kelalaian. Unsur-unsur kesalahan yaitu kemampuan bertanggung jawab, adanya hubungan batin antara pelaku dengan perbuatannya, yaitu yang berupa kesengajaan atau kealpaan, tidak adanya alasan pemaaf. B. Pengertian kesengajaan atau dolus atau offset. Dalam KUHP tidak ada definisi tentang kesengajaan, tetapi dalam MVT kesengajaan diartikan dengan menghendaki atau mengetahui atau willen dan weten. Jadi dikatakan sengaja apabila pelaku menghendaki apa yang dilakukannya dan mengetahui perbuatan yang akan dilakukannya. Ada dua teori, yaitu satu, atas dasar itu pelaku mempunyai kehendak untuk mewujudkan, atau Wills teori, unsur-unsur dari rumusan undang-undang. Dua, selain itu pelaku juga menghendaki akan akibat yang timbul, atau pelaku juga sudah dapat membayangkan, atau foretelling teori, akan akibat yang nanti timbul. Perbedaan kedua teori ini adalah yaitu dalam hal akibat dari kesengajaan yang menyertainya, walaupun dalam praktek penggunaan teori ini sama.
Contoh, hari ini ada jadwal kuliah. Yang kuliah menghendaki akan ilmu pengetahuan dan wawasan tentang ilmu hukum. Contoh, seorang pencuri menghendaki akan mencuri motor. Dia membayangkan motor itu bukan motor miliknya. Dia tidak membayangkan siapa yang mempunyai motor tersebut. Dan dia juga tidak membayangkan yang punya motor nanti pulang naik apa kalau motornya diambil. Corak atau bentuk kesengajaan yaitu 1. Kesengajaan dengan maksud atau bertujuan, offset, eyes, mark, atau dolus directus untuk mencapai tujuan, yaitu bentuk kesengajaan yang paling sederhana, di mana perbuatan pelaku ditujukan untuk menimbulkan perbuatan yang dilarang, dan pelaku menghendaki perbuatan tersebut beserta akibatnya. Contoh, A menempeleng B dengan maksud agar B merasa sakit dan kapok untuk tidak berbohong lagi. 2. Kesengajaan dengan sadar kepastian atau keharusan, object made zekerhead bewusstien atau nozekalis head bewusstien, yaitu dalam hal ini perbuatan menimbulkan 2 akibat, yaitu A. Akibat yang memang ditujukan oleh si pelaku, yaitu berupa delik sendiri, dilakukan sendiri, dan dapat berupa penyertaan, naming. B. Akibat yang tidak dikehendaki tetapi merupakan keharusan dalam mencapai tujuan, sehingga akibat ini pasti terjadi atau timbul. Contoh, A hendak membunuh B dengan menembakkan pistol, sementara B sedang duduk di balik kaca restoran. Penembakan terhadap B pasti akan memecahkan kaca milik restoran itu. Terhadap pecahnya kaca ada kesengajaan dengan sadar, keharusan dari pelaku. Pasal 406 KUHP. Contoh lain, seorang pencuri akan mencuri tas di dalam mobil. Memecahkan kaca mobil tersebut bukan tujuan utamanya. Tujuan utamanya yaitu mengambil tas dalam mobil tersebut. Tetapi dengan sadar harus memecahkan terlebih dahulu kaca mobil tersebut. 3. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan atau bersyarat atau dolus eventualis atau not walzelik offset, yaitu ada kemungkinan tertentu yang semula mungkin terjadi kemudian benar-benar terjadi. Contohnya, AS Quetta di kota Huizen, negeri Belanda. Contoh, ada seseorang ingin melakukan pembunuhan kepada seorang dosen yang dilakukan oleh Pak Darman. Maka Pak Darman mengirimkan kue ke rumah dosen. Di sana di rumah dosen ada pembantu, istri dosen, anak-anak, dan saudaranya. Pak Darman mempunyai kesadaran bahwa dengan memberikan kue tersebut kepada dosen, maka dosen itu akan mati dan juga beserta keluarganya. Pak Darman sudah memprediksi kemungkinan-kemungkinannya. Bila tidak sama dosen, pasti istri, anak-anak, pembantunya atau saudaranya akan ikut mati pula dengan memakan kue yang dikirim tersebut. Demikianlah review pertemuan hukum pidana ke-8 yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalam.